Pidatonya tentang kesusahan rakyat kecil, tapi gaya hidup istrinya glamor. Masih percaya dengan pidato lakinya? Kalau ngomongin Mas AHY, memang nggak pernah ada habisnya. Soalnya lucu sih. Seolah terinspirasi dari Prabowo yang telah kalah berkali-kali di Pilpres, tapi masih pengen maju lagi. AHY juga terus masih berjuang. Padahal sudah banyak banget pihak yang menolaknya atau tidak setuju dirinya jadi cawapres Anies. Seperti Nasdem, JK, Musni Umar, PKS, dan Buzzer One Anies. Nasdem ingin cawapres Anies ini dari kalangan non-parpol. Tujuannya ya biar adil. Karena kalau cawapres Anies adalah AHY, Demokrat yang untung. Begitupun kalau cawapres ex-gubernur DKI tersebut adalah Aher, PKS yang diuntungkan karena akan dapat efek ekor jas. Walaupun belum secara terang-terangan menyebut nama siapa cawapres yang direkomendasikan oleh Nasdem, tapi jawabannya mengarah ke Gubernur Jatim saat ini Khofifah Indar Parawansa. Kenapa Khofifah? Karena mantan Menteri Sosial di era Jokowi itu lebih baik dan lebih potensial dibandingkan AHY. Sementara PKS ingin Aher yang jadi cawapres Anies. Pertanyaan yang sama, kenapa Aher? Karena ia lebih berpengalaman dibandingkan AHY. Pernah menjadi gubernur 2 periode dan pernah jadi anggota DPRD DKI. Sedangkan AHY tidak pernah. Dan Aher juga merupakan mantan gubernur di daerah dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia, yakni Jawa Barat. Inilah yang dijadikan modal oleh Ahmad Syaihu untuk menyodorkan nama kader partainya itu ke Surya Paloh. Sedangkan para buzzer Anies, JK dan Musni Umar lebih cenderung ke Khofifah. Jadi, bisa dibilang, yang setuju AHY jadi cawapres Anies adalah keluarganya saja, seperti Ibas dan SBY. Partai Demokrat serta buzzernya. Yang lain tidak. Akan tetapi bukan AHY namanya kalau menyerah begitu saja. Ia ibarat orang yang terlanjur tercebur ke kolam ikan. Jadi mau nggak mau ya harus berjuang supaya selamat. Karena nggak akan mungkin putra SBY tersebut jadi tentara lagi. Wong dia sudah mengundurkan diri kok. Nah, dari dulu hingga saat ini, AHY terus berupaya supaya dirinya terpilih jadi cawapres Anies. Pertanyaannya, dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan menakut-nakuti dan menjelek-jelekan Indonesia. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dinilai ambisius menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan pada pemilu 2024. Hal itu terbukti dari gencarnya putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu yang melakukan pendekatan politik ke Anies. Dapat kita simpulkan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Itu ujarnya waktu di acara Rapimnas Partai Demokrat dengan nada seperti tanpa bersalah. AHY pun turut menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia yang menurutnya juga tidak baik-baik saja pasca kenaikan harga BBM. Di samping itu, mantan ketua Korgasma tersebut turut mengkritik kebijakan pembangunan infrastruktur Jokowi. Jangan sampai salah mengalokasikan anggaran terbatas dan masih lemah. Bukan kita mengatakan infrastruktur itu salah, tapi tolong waktunya dikaji. Lanjut AHY lagi. Ini benar-benar ketua umum partai yang paling lucu sedunia dan tidak adil. Mungkin dia ini lupa
kalau bapaknya waktu jadi presiden dulu pernah 4 kali menaikkan harga BBM. Emangnya AHY protes waktu itu? Tidak pemirsa, padahal dampaknya sama. Bahkan bisa jadi dampaknya lebih terasa di zaman SBY. Karena kenaikan harga BBM waktu itu mencapai angka 105% atau lebih dari 2 kali lipat. Dia diem aja seolah tidak terjadi apa-apa. Rakyat juga membandingkan kehidupan mereka dulu dengan sekarang, betul? Dulu mah begitu, sekarang. Betul? Intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan dari partai? Insya Allah. Artinya apa? AHY ini protes kenaikan harga BBM tersebut dan mengatakan ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bukan karena dia peduli dengan bangsa ini, tapi supaya dirinya berkuasa dan Partai Demokrat mendapatkan suara sebanyak mungkin. Maaf kata, orang ini hanya koar-koar doang, sok peduli sama rakyat. Padahal aslinya lebih memikirkan karir dia sendiri dan golongannya. Tidak ada bedanya dengan Mardhani Alisera. Hanya saja, ini yang patut disayangkan. Saat AHY memainkan drama Indonesia sedang tidak baik-baik saja, istrinya, Annisa Pohan, malah bergaya hidup glamor yang sama sekali tidak menunjukkan kalau Indonesia sedang tidak sehat. Kita tahu kan bahwa beberapa waktu yang lalu Annisa menggelar pesta dengan mantan karyawan McDonald's di Jerman yang kini jadi selebgram terkenal, Bunda Korla. Nah, di video pestanya yang viral di dunia maya itu, terlihat Annisa dan Bunda Korla joget-joget di sebuah restoran mewah bersama para sosialita lainnya. Pokoknya kayak di tempat clubbing gitu. Untung pelakunya adalah istri AHY. Gimana kalau istri Gibran, istri Kaesang, atau istri Bobi Nasution? Auto dimaki-maki deh oleh kadrun. Akan tetapi, secara tidak langsung, ulah Annisa yang memamerkan gaya hidup hedonisme tersebut turut menskakmat AHY. Karena menyebabkan drama Indonesia sedang tidak baik-baik saja hancur seketika dengan tidak bersisa. Aduh ini sarang singa loh. Ini kenapa kita tahan dulu. Untuk mereka semua. Ini adalah anggota DPR kami, Bun. Pidatonya tentang kesusahan rakyat kecil, tapi gaya hidup istrinya glamor. Masih percaya dengan pidato lakinya? Tutur pemilik akun Twitter @Doraemon dengan nada serius. Benar-benar istri yang bikin susah suami, kalau kata orang. Dulu, Bapak Annisa Pohan, Aulia Pohan, yang bikin susah SBY karena korupsi. Kemudian, Paman Annisa Pohan, Ramadan Pohan, yang juga merusak citra Partai Demokrat terkait dana kampanye 24 miliar rupiah untuk pencalonan dirinya sebagai wali kota Medan. Sekarang, Annisa Pohan pula yang merusak drama AHY. Sungguh terlalu. Mudah-mudahan saja hubungan antara AHY dan Annisa tetap baik-baik saja ya.